siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara yang kasih, shalom. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema di tahun percepatan. Oke, sebelum kita dengar firman, ingat waktu saya bilang 2021 apa? 2021? Nah, tapi ulang dong. 3, 4, 2021. Sekali lagi 2021. Berarti sebentar lagi saudara. Kita nggak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Amin. Tapi bagi kita orang percaya, kita tahu sesuatu yang Tuhan buat pasti terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan bahas satu tema, yaitu membentuk keturunan yang ilahi. Atau menciptakan generasi yang ilahi di tahun percepatan ini. Ya. Nah kita sedang ada di minggu-minggu Advent ini saudara. Apa tuh Advent? Advent tuh gereja Advent, bukan. Advent tuh dari kata bahasa Latin tuh Adventus, artinya apa? Masa pengharapan atau penantian kedatangan Yesus. Jadi 2021 tahun yang lalu suasana-suasana seperti ini yang namanya masa Advent sedang menanti masa siapa? Kelahiran Yesus. Amin. Saudara bayangkan dari sejak zaman Nabi Maleaki sampai Yesus lahir itu ada 400 tahun yang dimana tidak ada nubuatan disampaikan. Tidak ada satu nabi menyampaikan pesan, maka disebut masa ke-8. Lalu tiba-tiba Yesus datang kepada malaikat, melalui malaikat menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus. Kepada siapa? Yusuf, Maria dan sebagainya, ya kan saudara lihat. Sehingga inilah saat sebelum Yesus lahir disebut masa Advent. Itu masa penantian, pengharapan tentang Yesus lahir. Nah kita sekarang sedang memperingati dalam suasana seperti itu. Nah saya ajak kita membuka dulu dalam Injil Matius pasal yang pertama. Saya ajak baca kita secara bergantian. Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Saya baca apa? Ini judulnya Silsilah Yesus Kristus. Saya baca ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara ayat 2. Yakub memperanakan ya. Ayat ketiga. Yehuda memperanakan Petrus dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, ya terus. Salmon bukan ikan saudara ya. Ayat berapa sekarang? 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Siapa Isai? Anak bapaknya Daud. Ya terus. Ayat ke-7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Terus ayat 8. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Terus? Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Akim bukan dari Chinese ya. Ada teman saya, pendeta Eliakim jadi panggil Akim ya. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Terus ayat 17. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai
pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Nah, saya percaya saudara kalau saudara baca ini pasti membosankan. Siapa yang udah pernah baca Matius pasal pertama ayat 1 sampai ayat 17? Siapa? Hah? Pasti kalau kita baca ini kita paling loncat langsung perikop berikutnya ayat 18 terusnya. Benar gak? Kenapa? Tidak menarik. Apa ini? Orang lahir di silsilah-silsilahnya ya kan, saudara lihat. Pasti ini menjadi satu pembacaan kesannya apa? Gak menarik saudara ya kan. Pasti kita akan lewati saudara. Ini silsilah soalnya. Nah tapi dengar baik-baik saudara. Sampai ini ditulis pasti ada makna yang luar biasa. Amin. Saya yakin. Apa ini tadi aja baca membosankan, apa ini peranakan ini peranakannya kan. Saya mau katakan ada kandungan janji Tuhan yang luar biasa lewat silsilah ini. Dan saya mau beritahu saudara, justru lewat silsilah saudara boleh baca Alkitab dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ayat. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu turun dari atas mengalir ke bawah. Amin. Jadi kalau saudara baca ini kesannya tidak menarik karena silsilah saudara lihat kan. Tapi saya mau katakan, jadi silsilahnya dalam konteks yang kita baca ini bukan sekedar menceritakan keturunan saja yang dari bawah ke atas. Tapi ini adalah persiapan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara lihat Tuhan untuk menyelamatkan kita dia harus mulai dengan satu silsilah yang menceritakan keturunan itu sampai akhirnya Yesus lahir. Jadi ini bukan sekedar silsilah, ya kita tahu di Indonesia suku-suku tuh banyak memiliki silsilah. Apalagi saudara kita dari misalnya dari orang-orang Tapanuli, orang Batak tuh kan, itu mereka kenal sekali silsilah. Makanya sebut angka dia sudah tahu posisi dia seperti apa. Nomor berapa koleh? 14. Kau nomor berapa? 13. Oh berarti aku panggil kau Amang ya kira-kira gitu ya kan? Atau Om. Nomor berapa kau? Aku nomor 15. Kau panggil aku Om. Ya kan? Nomor berapa kau? Nomor 12. Oh berarti aku panggil kau Opung. Bukan hanya seperti itu saudara. Itu silsilah. Tetapi apa yang Alkitab katakan itu bukan sebatas silsilah seperti yang manusia kenal. Tetapi nanti kita akan lihat ada hal-hal yang luar biasa sampai ini harus ditulis. Supaya apa? Penggenapan janji juru selamat itu sampai pada saudara dan saya. Amin. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama saudara. Kalau gitu ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk keturunan yang ilahi. Sesuai dengan tema kita membentuk keturunan yang ilahi. Atau menciptakan generasi yang ilahi di tahun percepatan ini. Nah sekarang kita belajar bersama-sama ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk keturunan yang ilahi. Saya percaya orang tua brengsek gak bertobat, anaknya brengsek. Setuju gak? Bapak tiap hari judi, jangan heran anak-anaknya jadi penjudi. Percaya saya. Karena saudara lihat keturunan itu menentukan. Nah, kalau gitu ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk keturunan ilahi? Yang pertama saya pelajar dari silsilah ini, silsilah menunjukkan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu itu secara teratur, terencana, konsisten, tidak asal-asalan. Setuju? Perhatikan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Saudara lihat silsilah ini dituliskan mulai sejak Abraham. Ya. Nah saudara lihat artinya apa saudara? Ini silsilah menunjukkan bahwa Allah itu mengerjakan segala sesuatu secara terencana, teratur, sistematis, secara konsisten. Artinya Allah melakukan tentang untuk menyelamatkan manusia itu tidak asal-asalan. Dimulai dengan Abraham. Mulai diperhitungkan itu ya kan. Artinya apa? Allah tuh bekerja dengan satu visi dan bertindak dengan misi.
Jadi dalam diri Allah tuh ada visi dan ada misi untuk ngapain? Untuk menyelamatkan manusia. Nah kalau saudara baca dalam Kejadian, kita buka aja deh biar jelas. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus lihat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan dengan mereka. Terus Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terus tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, lihat. Tuhan ciptakan sebelumnya ada satu rapat kecil. Betul? Marilah kita. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar tentang Tritunggal yang lalu kan. Seakan-akan Tuhan sebelum membentuk manusia, Tuhan rapat dulu. Artinya apa? Ini ada keseriusan, ada kesungguhan, ada visi Allah dan misinya untuk menciptakan manusia. Untuk apa? Tuhan ingin melampiaskan kasih-Nya kepada manusia yang diciptakan. Jadi saya ulangi saudara, Tuhan ciptakan saudara dan saya bukan iseng-iseng, tapi Tuhan ciptakan untuk melampiaskan kasih-Nya bagi kita. Setelah itu apa saudara? Setelah dia ciptakan itu, saudara lihat. Saudara baca aja nanti di rumah, dari 1:25 sampai 26, bagaimana dia ciptakan langit, bumi, jadilah terang hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga, semua secara sistematis Tuhan ciptakan. Manusia hari keberapa? Hari ke-6. Kenapa kok harus hari ke-6? Karena sebelum manusia diciptakan, semuanya kebutuhan manusia harus dilengkapi dulu. Saudara ngerti maksudnya? Kenapa? Karena manusia itu Tuhan ciptakan itu untuk menjadi objek kasih-Nya. Sementara yang lain Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti ada visi dan misi Allah untuk manusia. Amin. Ini Tuhan ciptakan, ini Allah ciptakan saudara. Tapi pada akhirnya, saudara lihat, Adam tuh melanggar perintah Tuhan, disuruh boleh makan semua pohon dalam taman, tapi pohon satu-satunya di tengah taman itu jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu akan apa? Akan mati saudara. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan mereka makan. Terjadi enggak kematian? Langsung terjadi kematian. Yang pertama saya pernah jelasan namanya kematian roh. Adam dan Hawa punya roh mati, artinya mereka sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus itu. Rohnya mati. Kematian kedua, kematian fisik itu menyusul dalam proses waktu. Nah jadi sekarang nih kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, roh kita diselamatkan. Tapi manusia kita fisik ini pasti mati. Tapi kita mati itu supaya nanti diganti dengan tubuh kemuliaan. Roh kita sudah aman bersama-sama Tuhan di Firdaus. Saudara lihat, tapi apa yang terjadi setelah mereka Tuhan ciptakan itu, ternyata apa? Adam itu gagal. Adam pertama itu gagal, tidak dapat memenuhi apa? Rencana Allah bagi kehidupan manusia pada saat itu. Adam dan Hawa gagal total. Nah setelah itu saudara, karena Allah tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya, ciptaan yang paling mulia itu, maka dia punya visi yang baru dan misi yang baru. Ngapain? Menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melalui satu pribadi yang namanya Yesus. Nah untuk itu Allah maka membuatkan satu perencanaan yang matang.
inilah yang kita baru baca tentang apa? Silsilah. Dia harus pilih satu orang dalam pengetahuannya. Dia tahu aku akan pilih Abraham karena dia sudah lihat secara, ya man, Allah maha tahu kan? Bahwa dia punya satu manusia yang dapat dipakai yang namanya Abraham. Saat itulah Allah mengikat satu perjanjian dengan Abraham. Karena dari Abraham ini dia akan pakai terus sampai Yesus lahir. Nah saudara lihat, ini ya saudara lihat. Jadi dimulai dari apa? Abraham saudara, ada ikatan perjanjian. Makanya sampai hari ini Paulus bilang kan, siapa yang hidup dalam Kristus dia adalah merupakan keturunan dari Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Jadi saudara, dia ikatkan perjanjian itu melalui siapa? Melalui apa? Mulai Abraham. Nah, saya mau katakan hari ini saudara lihat. Jadi kita harus masuk di dalam visi dan misi Allah itu untuk menciptakan keturunan-keturunan ilahi. Jadi mulai hari ini kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka saudara sedang menciptakan satu keturunan ilahi berikutnya. Amin. Maka saya bilang yang lama boleh hancur, kita boleh dari keluarga berantakan, tidak karu-karuan, mungkin dari orang tua kita, dari oma kita hancur semua. Tapi kita harus stop kutuk itu. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, mulai aku percaya Yesus dan Yesus akan menyelamatkan hidupku dan generasi terus dari hidupku. Ini dimulai dari Abraham. Amin. Jadi saya mau katakan hari ini saudara lihat. Jadi saudara lihat di sini bahwa saudara lihat silsilah itu menunjukkan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu secara terencana, teratur, sistematis, konsisten. Dia pilih Abraham. Dari Abraham dia mengikat satu perjanjian terus keturunan sampai Yesus lahir untuk menggenapi visi dan misi Allah yang digagalkan oleh Adam dan Hawa pada pertama. Nah, dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, makanya dia harus membuat satu aturan main yang baru, di start mulai Abraham. Inilah yang kita kenal Natal itu. Jadi Natal tidak identik dengan perayaan-perayaan aja saudara, tapi Natal itu Tuhan sedang mempersiapkan suatu kehidupan baru bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus gitu. Jadi dia mulai menciptakannya itu, menetapkan visi misi itu melalui siapa? Abraham. Makanya Daud saudara lihat, Daud pernah bilang begini, kan Daud kan salah satu keturunan. Dari Abraham sampai Daud. Dari 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan bangsa Israel ke Babel 14 keturunan, dari pembuangan di Babel sampai Yesus lahir 14 keturunan. Sistematis banget ya. Tidak asal-asalan, tidak ngacak saudara lihat. Ini cara Allah kerjakan. Makanya Daud sampai pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Yang pertama, yang kedua anak cucunya meminta-minta roti. Apa artinya? Daud sedang berkata orang yang ada dalam garis keturunan itu terikat oleh janji yang Allah sampaikan kepada Abraham. Ada jaminan pemeliharaan hidup yang sempurna di dalam Tuhan sendiri, di dalam Allah yang hidup itu. Amin. Makanya Daud pernah berkata dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Jadi saudara, yang pertama, ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk keturunan yang ilahi? Karena yang pertama, silsilah menunjukkan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu secara terencana, teratur, sistematis, konsisten. Nah hari ini pelajaran bagus buat saudara dan saya, mulai dari kita inilah kita ciptakan generasi-generasi berikutnya. Amin. Kalau enggak saudara terputar-putar seperti itu aja. Mulai hari ini, maka saya kadang-kadang bingung, ada orang tua hanya mikir keselamatan dirinya sendiri, rajin ke gereja, pelayanan, tapi dia nggak pusing tentang kehidupan anak-anaknya, apa mau jadi terserah, pokok gua sendiri, suami istri paling tidak ya kan, rajin ke gereja, ikut pelayanan, tapi dia nggak pusing dengan keturunan berikutnya. Padahal Tuhan memperhitungkan semuanya itu, amin. Jadi yang pertama saudara, silsilah itu menunjukkan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu secara apa? Terencana,
teratur, sistematis, konsisten. Dia siapkan semuanya itu. Sampai akhirnya Yesus lahir. Dia pilih Abraham. Nah hari ini saudara harus menyadari ini, kita semua harus ciptakan generasi kita berikutnya untuk generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Itu dimulai dari kita. Maka saya selalu bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tinggalkan masa lalu, hidup hari ini dengan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk keturunan-keturunan ilahi. Yang kedua saya pelajari dalam Alkitab, silsilah itu mengajarkan dan menekankan tentang ketaatan karena iman. Dan ini Tuhan mulai dengan Abraham. Perhatikan ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, siapa? Anak Abraham. Saudara lihat, dimulai dengan Abraham. Pertanyaan, siapa Abraham itu? Siapa Abraham itu? Abraham inilah orang mendapat ujian Allah tentang sebuah ketaatan. Nanti saudara baca, bandingkan Kejadian 22, saudara boleh baca ayat 1 sampai ayat ke-18 itu saudara boleh baca situ. Bagaimana waktu Allah menguji tentang iman daripada Abraham. Allah ingin melihat apakah Abraham ini satu pribadi yang taat karena imannya atau tidak. Nah sebelumnya Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kamu lihat karena dia menanti belum punya anak kan. Yang satu tuh ya biar aja ke laut lah. Itu anak gak jelas kan. Ya kan. Tapi anak perjanjian adalah Ishak. Itu kan anak sama Hagar kan. Budaknya tuh kan, orang Mesir. Nah lalu Allah mengikatkan perjanjian itu sebelumnya kepada Abraham tentang dia akan punya anak keturunan dan itu dimulai dari Ishak ya kan. Saudara perhatikan di situ. Dia bawa supaya Abraham melihat ke langit, bagaimana apa yang kau lihat? Aku lihat banyak bintang, seperti itulah keturunanmu. Lihatlah pasir ke pantai, berapa banyaknya itulah keturunanmu. Jadi dia mulai mengikat. Nah begitu akhirnya dia mendapatkan seorang anak bernama siapa? Ishak. Nah saudara bayangkanlah, orang susah punya anak, baru punya anak satu, ternyata Allah bilang, Abraham, persembahkan anak itu bagiku. Saya mau tanya, ini sakit enggak? Persembahkan anak itu bagiku. Tapi Alkitab mencatat, Abraham melakukan apa yang Tuhan minta. Sampai satu saat dia mempersiapkan, keledainya dia bawa kayu api sama bujangnya. Sampai satu tempat dia tinggalkan bujangnya, kamu sini tunggu, aku berdua pergi dengan membawa Ishak. Dalam perjalanan itu apa yang terjadi? Ternyata Ishak berbicara kepada bapaknya, ayah ini sudah ada kayu api, sudah ada api, mana korbannya? Nah saudara bisa bayangkan kalau itu dia sebagai ayah, misal saudara dalam posisi seperti itu gimana rasanya? Ini dalam hayalan saya aja ya, imajinasi saya, mungkin waktu itu Abraham sambil meneteskan air mata. Gila sebentar gua harus sembelih dia. Saya tidak lakukan berarti saya membantah Tuhan. Saya lakukan hatiku hancur. Akhirnya apa? Dia taruh atas batu. Waktu anaknya tanya, dia bilang nanti Allah akan menyediakan. Lalu apa yang terjadi? Dia buat tungku atau mesbah persembahan, dia ikat anaknya Ishak. Dia taruh dan dia arahkan pisau. Begitu dia mau sembelih, suara datang. Abraham, stop, jangan lakukan itu. Lihatlah ke belakang dan dia melihat domba yang tersangkut di semak-semak. Nah saya mau katakan, Abraham taat enggak? Makanya dia cari orang yang taat karena iman. Dia mulai dari Abraham. Jadi dalam silsilah ini mengajarkan dan menekankan tentang ketaatan karena iman. Lalu saudara lihat ayat 10, coba kita lihat. Kejadian 22. Ayat 9 dan 10. Biar saudara bisa jelas ini. Jadi Abraham taat enggak? Perhatikan ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ.
disusunnya kayu, diikatnya anak Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Terus sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk apa? Nyembelih anaknya. Nah pertanyaannya, Ishak berontak enggak? Lihat, dia ikut apa yang dilakukan oleh Abraham bapaknya. Nah saudara bisa lihat enggak? Bapaknya orang taat, mulai turun ketaatan kepada generasi berikutnya, anaknya. Tidak berontak, kalau kita mungkin kabur, sambil caci maki bapak kita yang bapak jahat, lari kabur, dia diam saudara. Diikat diam, diajak, ditaruh atas mezbah, siap disembelih dia berdiam. Dan akhirnya Tuhan ganti dengan domba, makanya jangan ribut soal yang dipersembahkan Ishak atau apa? Ismail nggak usah ribut, gak ada yang disembahkan domba, ya kan? Saudara lihat, tapi saya lihat ternyata ketaatan dari Abraham itu mulai turun. Makanya Allah mengikatkan perjanjian untuk sampai Yesus lahir lewat Abraham. Karena di dalam Abraham ditemukan ketaatan di dalam imannya. Dengar baik, saudara boleh berkata saya percaya, tapi saudara tidak taat kepada imanmu kepada yang kau percaya, imanmu hanya iman yang mati. Akhirnya Ishak itu menjadi Ishak yang percaya, turun dari bapaknya. Amin. Nah hari ini saya mau katakan saudara lihat, Adam pertama itu gagal. Tapi Adam kedua akhirnya sampai Yesus lahir, disebut Adam yang kedua. Yesus tidak pernah gagal. Makanya di atas kayu salib berapa kali saya enggak bosan-bosan ulangkan satu kata yang dia teriak dari 7 kata di kayu salib. Tetelestai. Sudah selesai. Apa maksud sudah selesai? Di dalam kata tetelestai itu mengandung ketaatan. Kalau Yesus tidak taat, malam di Taman Getsemani kabur enggak dia? Dia taat sampai darah, keringat seperti darah yang mengucur. Dalam doa 3 kali yang ulang-ulang dia sampaikan, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biar bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang Bapa. Ketaatan menghasilkan keselamatan sampai hari ini. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, silsilah mengajarkan dan menekankan tentang ketaatan karena iman. Itu sebabnya dengar hari ini saudara, orang-orang tua termasuk calon-calon orang tua harus hidup dalam ketaatan iman. Karena waktu kita hidup dalam ketaatan iman itu, kita sedang apa? Menurunkan ketaatan iman itu pada generasi berikutnya. Saudara punya anak, dia akan seperti itu. Anak itu punya anak, alias cucu kita, dia juga akan seperti itu. Ini janji firman. Ini janji firman. Nah kita lihat lagi satu contoh. Kenapa kok Yusuf yang dipilih? Untuk sampai pada generasi terakhir yang mana Yesus harus lahir. Kenapa harus dipilih Yusuf dan Maria? Kenapa enggak Ibu Nonce? Kenapa enggak Ibu saya? Tapi dipilih Yusuf dan Maria. Saudara buka dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Saudara perhatikan di sini saudara jumpai juga sama. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan apa? Malaikat Tuhan itu kepadanya apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Terus tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara boleh baca sebelum-sebelumnya tadinya Yusuf tuh ingin apa? Meninggalkan Maria. Karena bayangkan lagi pacaran tiba-tiba hamil. Saudara lihat, tiba-tiba hamil tetapi malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf jangan engkau ragu, ini saya pakai bahasa terjemahan bebas. Jangan engkau ragu, engkau takut mengambil apa? Maria. Ambil dia menjadi istrimu. Dan akhirnya apa? Yusuf tetap mempertahankan, tadi dia ingin pergi meninggalkan secara diam-diam. Nah saya tanya, kalau seandainya Yusuf tidak mau apa yang terjadi dengan Maria?
dirajam sampai mati. Karena konteks kehidupan orang Yahudi zaman itu, orang kalau kedapatan hamil tanpa suami dirajam sampai mati. Tapi Tuhan lakukan itu lewat Yusuf. Kenapa? Yusuf tak. Lihat, di sini saudara lihat kan? Jadi ketaatan itu harus turun terus. Nah contoh lagi satu, lihat Marianya, itu baru dari sisi Yusuf. Lihat Marianya, Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggal. Ini pesan waktu disampaikan bahwa Maria akan hamil. Lihat, dia terima itu, lalu dia bilang apa? Jadilah apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa? Perkataanmu itu. Berarti Maria juga siap di dalam ketaatan. Nah saudara lihat, Abraham taat, turun kepada Ishak terus sampai terakhir sebelum Yesus lahir. Dua pribadi, Yusuf dan Maria, dikatakan orang-orang yang taat juga karena iman. Jadi saudara lihat di sini ya, jadi silsilah ini mengajarkan dan menekankan tentang ketaatan karena iman. Ada lagi satu contoh kalau saudara baca ya tentang seorang bernama Timotius, 2 Timotius 1 ayat yang kelima, saudara boleh baca di rumah. Saudara lihat Timotius itu menjadi hamba Tuhan, memberikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Masih sejak masa muda, diperkirakan mungkin sekitar 17 tahun usianya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya mama yang namanya Yunike, orang yang sungguh-sungguh beriman. Lalu apa? Mama daripada Yunike yang bernama Ibu Lois juga sungguh-sungguh orang beriman. Turun enggak? Dari Lois turun ke Yunike, dari Yunike turun ke anak yang bernama Timotius, dipakai Tuhan luar biasa sejak masa muda. Nah ini satu pembelajaran saudara. Bahwa apa? Ternyata saudara lihat ya, silsilah itu mengajarkan ketaatan karena iman. Itu akan turun. Jadi hari ini saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dengan hati yang percaya, iman yang sungguh-sungguh, lalu kita wujud nyatakan iman percaya kita dalam ketaatan, itu akan turun kepada generasi berikutnya. Jadi kalau saudara ingin lihat generasi berikut hidup kita ini menjadi generasi generasi tahu Tuhan, mulailah dari kita dulu. Amin. Kadang-kadang orang tua, apalagi zaman dulu, dia ajar anaknya jangan merokok sambil ngajar, sambil marah-marah, sambil merokok. Sudah ku bilang kau jangan merokok, kau yang sambil dia tarik. Contoh teladan apa? Saudara lihat, kan kita banyak gitu. Sudah kau jangan main judi, kau ketangkap lagi kan main judi sambil ngomong sambil. Saudara, padahal Alkitab mengajarkan silsilah itu menentukan. Makanya kita harus hidup apa? Dalam ketaatan karena iman. Nah hari ini kita ciptakan itu. Amin. Supaya generasi berikut setelah kita akan mengalami hal yang sama. Seperti Abraham turun kepada Ishak, terus sampai akhirnya dijumpailah Yusuf dan Maria. Yang akhirnya lewat rumah tangga keluarga ini lahirlah Yesus Sang Juru Selamat itu. Amin. Jadi saudara lihat yang kedua, ada apa sih dengan silsilah itu sehingga dapat membentuk satu keturunan ilahi. Saudara lihat silsilah itu mengajarkan tentang ketaatan karena iman. Yang ketiga, jadi mulai hari ini belajar hidup taat karena iman. Amin. Yang ketiga, saya pelajari yang ketiga, ada apa dengan silsilah sehingga dapat membentuk satu keturunan ilahi. Yang ketiga saya pelajari, silsilah mengajarkan Allah adalah Allah yang konsekuen dan konsisten. Dia bukan Allah yang pelin-pelan. Perhatikan ayat 17. Jadi Allah itu Allah yang konsekuen dan juga Allah yang konsisten, tidak apa? Tidak pelin-pelan. Perhatikan ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya kan? Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Berarti ada 14 lagi. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus lahir. Jadi dari sejak Abraham tuh
ada keturunan 14 sampai ke Daud. Dari Daud sampai waktu bangsa Israel akan dibuang ke Babel itu ada 14 lagi keturunan. Lalu dari Babel setelah itu ada 14 keturunan sampai Yesus lahir. Nah saudara lihat di sini. Nah sini mengajarkan satu hal di mana Allah itu konsekuen dan konsisten dalam seluruh rancangan dan rencananya yang dia buat. 14. Dari Abraham sampai Daud 14, Daud sampai kemana? Pembuangan Babel 14, dari Babel sampai Kristus adalah apa? 14. Nah saudara, jangan pusing 14-nya dulu deh. Tapi ada satu pelajaran yang indah bahwa Allah itu bekerja begitu konsekuen dan konsisten untuk melakukan sesuatu. Kalau dia katakan ya, dia akan kerjakan ya. Ini yang dikerjakan oleh Allah pada saat itu saudara. Ya, dia konsekuen tapi juga apa? Konsisten. Makanya dalam Kejadian 2 tadi kan, ayat 6, coba buka lagi Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Saudara lihat sejak semulanya. Kejadian 2 ayat 16-17 saya baca ya, perhatikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makannya pasti engkau mati. Akhirnya mereka makan enggak? Nah di situ saudara lihat manusia itu mulai mati. Putus hubungan dengan Allah. Nah di dalam Roma 3:23 di situ katakan, coba tampilkan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Sejak Adam melanggar perintah itu semua keturunannya menjadi orang yang berdosa. Perhatikan lanjut Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi hasil dampak daripada pelanggaran maut. Maut itu kematian kekal. Ya, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara lihat di sini. Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus Tuhan itu dia adalah Allah yang apa? Konsekuen dan konsisten. Upah dosa mati. Ini adil. Setuju enggak? Sejak pertama manusia jatuh dalam dosa harus mati. Nah ini adil enggak kalau Tuhan katakan? Upah dosa maut, kematian kekal. Dia adil. Tapi dari satu sisi dia menyatakan dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia ciptakan manusia sejak awal untuk pelampiasan kasihnya. Objek kasih Allah. Begitu manusia jatuh dalam dosa, saudara lihat. Kalau dia langsung bebaskan, dia tidak konsekuen dan konsisten dengan firman-Nya. Upah dosa maut, dia tidak konsekuen dong. Saudara ngerti maksudnya? Kalau dia menyelamatkan aja. Tapi kalau dia juga tidak menyelamatkan, mati semua. Maka dia bukan Allah yang penuh kasih. Saudara paham maksudnya? Jadi dalam diri Yesus itu konsekuenan dan konsistenan itu dia nyatakan dalam dua sisi keadilan dan kasih. Di mana contoh keadilan dan kasih? Semua orang yang mati karena dosa harus dihukum. Upah dosa ialah maut. Dia bilang, tanggungkan itu bagi aku. Hukum Taurat mencatat orang yang berdosa tidak bisa melakukan hukum Taurat harus mati. Maka Yesus bilang dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, dia datang bukan meniadakan Taurat, menggenapi Taurat. Orang berdosa mati, dia bilang tanggungkan itulah bagi aku. Seluruh isi manusia punya dosa, cawan kematian itu tanggungkan kepada aku, biar aku yang mati ganti mereka. Adil enggak? Tapi satu sisi kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dua-dua berjalan. Konsekuensi dosa maut dia tanggung. Tapi dari satu sisi dia mengasihi kita. Dia lakukan menggantikan kita yang harus mati. Berjalan gak dua-dua? Keren banget saya waktu baca ini. Yesus itu genapi semuanya. Makanya sekarang akhirnya dia bilang, siapa yang ada dalam dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Orang yang berjumpa dengan dia akan diselamatkan. Alkitab berkata jelas, saudara lihat. Dia bilang siapa yang ada dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah
datang, dia pastikan kita yang hidup dalam dia ada kepastian. Karena dia sudah menggenapi. Jadi sekarang keselamatan yang kita terima itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sanggup menggenapi hukum Taurat, nggak ada yang bisa. Sekarang saya terima keselamatan karena saya percaya kepada Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Amin. Yang harusnya kita yang tanggung, kita sudah dia yang menanggung. Jadi sekarang keselamatan disebut kasih Kenapa kasih karunia? Karena saya percaya kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus sudah menggantikan aku yang harus mati karena dosa. Dia yang menyelesaikannya. Makanya kekristenan mengajarkan keselamatan itu bukan perbuatan baik, bukan amal saleh, tapi kasih karunia di dalam Yesus. Amin. Inilah berbicara tentang Natal itu, saudara. Jadi yang kedua saudara lihat, yang mana? Yang ketiga ya. Silsilah itu mengajarkan, silsilah itu mengajarkan Allah adalah Allah yang konsekuen dan konsisten. Dia genapi semuanya itu. Nah inilah menjadi sukacita kita hari ini, amin. Kita menerima keselamatan hanya karena percaya kepada Yesus, amin. Yesus sebagaimana yang sudah menggantikan aku yang harus mati di atas kayu salib, dia menyelesaikannya. Makanya disebut dengan kasih karunia. Ini yang kedua, yang ketiga saudara ya. Jadi kita lihat di sini kekonsistenan itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya. Jadi silsilah ini yang ketiga mengajarkan Allah adalah Allah yang konsekuen dan konsisten. Upah dosa adalah mati. Betul. Dia tidak batalkan. Tapi diambil alih oleh Yesus. Jadi keadilan berjalan, tapi kasih juga berjalan. Kita susah genapi saudara. Manusia gak bisa genapi itu. Satu-satunya Yesus. Kita kalau mengasihi pasti kita gak adil, percaya deh. Tapi kalau kita mau adil kita gak mengasihi, benar gak? Anak saudara ketangkap, narkoba. Aduh kasihan gak? Masuk penjara gak? Ya berarti saudara gak masih dia dong. Kalau mau menjalankan keadilan. Tapi kalau saudara bilang, aduh saya mengasihi dia, maka saya bebaskan. Berarti keadilan saudara tidak tegakkan. Tapi Yesus menyelesaikan semuanya secara sempurna. Amin. Inilah Yesus yang kita percaya lewat peristiwa Natal. Ini yang ketiga, jadi mengajarkan tentang kekonsekuensan dan konsistenan Allah lewat keadilan dan kasihnya. Yang terakhir, yang sangat dinanti-nantikan. Yang ketiga, yang keempat, silsilah itu menunjukkan hidup dalam suatu proses waktu. Dari suatu generasi kepada generasi lain, itu ada proses waktu. Dari Abraham sampai Yesus ada proses waktu enggak? Berapa tahun itu saudara? Kalau saudara itu. Coba perhatikan ayat, nah kita bisa baca tadi kan, ayat 1 sampai 17 tadi. Dari generasi, dari Abraham turun, Ishak, Yakub terus sampai kepada Daud. Dari Daud terus turun sampai kepada siapa? Waktu mereka dibuang ke Babel. Setelah itu dari pembuangan dari Babel terus turun sampai kepada siapa? Nah ini proses waktu bukan? Ya. Jadi silsilah itu menunjukkan hidup dalam satu proses waktu. Ya kan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tadi kita sudah baca ya, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Silsilah itu mengajarkan proses waktu. Nah, apa makna bagi kita? Pembelajaran apa yang dapat kita terima dalam proses waktu ini? Ini mengajarkan kita harus rela masuk dalam proses Tuhan. Siapa yang siap di proses Tuhan? Tuhan itu bukan Tuhan yang instan. Bayangkan untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia dari sekian keturunan, 42 keturunan. Dari sejak Abraham baru sampai kepada kita. Kita lihat, 42 keturunan sampai Yesus lahir. Artinya apa? Ada satu proses waktu yang panjang. Nah ini berbicara kepada kita hari ini, bahwa hidup dalam Tuhan itu ada proses. Nah kita seringkali lebih senang yang instan. Mau jadi pendeta instan, mau dapat gelar sarjana teologi instan, semua instan. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Ya saudara bayangkan aja lah hasil yang instan itu. Gimana? Padahal Tuhan ajarkan apa? Proses. Nah salah satu contoh, saya beri contoh, buka kitab Pengkhotbah 3,
ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada, terus nanti saudara baca di rumah, langsung kita loncat ke ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi dari pertamanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada, saya mau tanya ini waktunya siapa? Siapa bilang waktunya Tuhan? Hah? Siapa yang bilang waktunya manusia? Siapa yang suka-suka kau pendeta? Angkat tangan. Saudara lihat di sini, ini hurufnya besar apanya kecil? Berarti waktunya siapa? Waktu manusia. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya kita. Apa maksudnya? Artinya waktu kita sudah siap menerima waktunya Tuhan itu, baru itu terjadi. Artinya kita harus masuk dalam proses. Saya udah pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, kita hidup dalam waktunya namanya kronos. Dari kata kronos kita kenal dengan kronologi. Saudara saya, kita sampai hari ini adalah kumpulan kronologi kejadian sejak kita dalam kandungan sampai hari ini kita ada di gereja ini. Setuju? Termasuk tadi mungkin saudara hampir keserempet. Apa misalnya? Keserempet ojek ya kan? Wih, hampir kena. Itu merupakan kronos kehidupan yang kita jalani. Dari kata kronos kenal kronologi. Mungkin saudara usia sekian tahun pernah saudara sakit ya kan? Itu semua rangkaian yang namanya apa? Kronos, kronologi kehidupan. Nah itu ada dalam diri kita. Jadi hari ini kita ada sampai hari ini usia saudara itu adalah kumpulan kronologi yang sedang kita jalani. Nah Allah mempunyai satu waktu tersendiri namanya apa? Kairos. Nah Kairos itu bukan berarti Allah hidup di dalam waktu, bukan. Allah itu di luar waktu, di luar ruangan, dia penguasa waktu, dia pemegang, pengatur waktu. Nah tapi dalam dia berinteraksi dengan kita yang kronos, dia siapkan waktunya. Begitu dia lihat juga kita siap, di situ terjadi sesuatu ledakan yang luar biasa. Amin. Nah kita harus sadari kita ada dalam itu, makanya kita sedang diproses. Makanya seringkali ada kesaksian saya mengucap syukur, saya lagi nganggur, atau saya jalan-jalan dengan putus asa, ketemu teman SD, wih dia masih ingat gua loh, ngobrol-ngobrol, ya kan? Sekarang di mana? Ya gini, gue lagi nganggur, ada kerja. Oh, benar, lu tamatan apa ya? Ya udah, sini kasih nomor handphone lo. Nanti nih kartu nama gue telepon. Akhirnya kita kontak, kita diterima bekerja. Kita bilang buat kita kebetulan, buat Tuhan tuh rencananya. Karena kita tidak maha tahu, kita menganggap itu kebetulan. Artinya apa? Antara kronos kita dan kairos Tuhan bertemu, terjadi sesuatu. Jadi saudara lihat ini, maka jangan suka paksakan sesuatu kalau belum kehendak Tuhan. Kau akan kecewa. Dengar yang mau cari jodoh, hati-hati. Nanti kayak gambar itu, masih muda ya kan, gambar buaya kan, begitu. Nikah jadi cicak, yang cewek imut-imut, kucing cantik, begitu nikah jadi harimau. Hati-hati saudara, lo benar saudara, ini kelihatan sepele. Sebab saya selalu bilang kalau sudah menikah tutup mata rapat-rapat. Amin, udah gak ada kedua kali. Tapi waktu cari pasangan buka mata lebar-lebar. Berdoa, minta waktu Tuhan. Supaya terjadi. Nah ini satu proses saudara, apapun yang saudara kerjakan ini ada prosesnya. Amin. Nah itu sebabnya kita harus hidup masuk dalam proses Tuhan. Karena silsilah itu berbicara juga tentang proses. Saya mau tanya, Yusuf begitu dapat visi dari Tuhan mimpi. Ingat mimpinya? 11 gandum, bulir-bulir gandumnya berdiri tegak. Lalu apa? Saudara-saudaranya punya bulir itu tunduk menyembah. Yang kedua dia lihat apa? Bulan dan 11 bintang sujud menyembah. Dia cerita kepada saudara-saudaranya, disitulah saudara-saudaranya benci, timbul kebencian sama Yusuf. Lalu dalam satu kesempatan singkat cerita aja apa? Dia tangkap dibuang ke sumur. Datang saudagar orang Median lewat, diangkat, lumayan dijadiin duit kan, dijual.
Sejak saat itu dibawa oleh orang Midian dijual di pasar budak. Saudara boleh baca proses itu. Dia sudah mendapat mimpi, dia nggak tahu mimpi itu nanti konkretnya seperti apa, dia nggak tahu. Tapi dia hidup terus dalam proses dengan menjaga hatinya, hidupnya tetap berkenan di hati Tuhan. Akhirnya begitu tepat waktunya akan terjadi, tiba-tiba terjadi secara mendadak. Hanya karena apa? Raja mimpi, itu raja kerajaan Babel, kerajaan itu loh, kafir loh. Iya kan? Kerajaan Mesir waktu itu. Mimpi tidak bisa artikan mimpi. Saudara lihat deh cerita itu. Tiba-tiba yang juru minum yang sudah dikembalikan pernah ketemu dalam siapa? Di dalam penjara itu. Dia mengartikan juru minum raja dan juru roti. Yang satu dia bilang mimpimu nanti kamu akan dihukum mati. Yang satu engkau akan kembalikan kepada jabatan. Pesannya dia kalau engkau dikembalikan ingat dong akan aku. Selesai cerita, dia udah lupa juga. Tiba-tiba raja mimpi nggak bisa diartikan. Raja kumpulkan suruh para ahli sihir, ahli nujum lah untuk menceritakan mimpinya. Nggak ada yang bisa. Teringatlah juru minum ini. Dia pernah berjumpa dengan seorang bernama Yusuf dalam penjara. Dia ceritakan, panggil kata raja, panggil, mengartikan. Dia dapat mengartikan semua. Raja pikir, kenapa gua susah-susah ya kan? Raja karena dia bilang apa? 7 masa akan mengalami 7 masa kemakmuran. Setelah itu akan mengalami 7 masa kelaparan. Lalu dia bilang, bagaimana kalau gitu jalan keluarnya? Yusuf bilang, selama 7 tahun masa kelimpahan kita tabung, kita buat lumbung, simpan gandum sebanyak-banyaknya. Selama 7 tahun, sehingga waktu masa 7 tahun kelaparan, kita mempunyai persiapan gandum. Raja pikir, kenapa gua susah-susah cari orang, lu aja jadi Perdana Menteri, raja muda ganti aku. Lalu dipakaiin cincin. Cincin itu menggambarkan kekuasaan otoritas. Raja bilang, yang membedakan aku dan engkau hanya tahta ini. Seluruh pemerintahan tidak boleh bergerak tanpa sepengetahuan engkau. Saudara lihat, berapa tahun diproses? 13 tahun. Begitu tepat 13 tahun, ledakan terjadi. Langsung jadi Perdana Menteri. Artinya apa saudara? Kita harus siap hidup di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam proses Tuhan. Jangan buru-buru, jangan instan saudara. Setiap kita berbeda tentu. Karena Tuhan lihat kita udah siap atau belum. Begitu kita siap baru Tuhan lakukan sesuatu. Jadi saudara lihat kita hidup dalam kronos waktu kita. Allah bekerja untuk berinteraksi dan kita melakukan sesuatu kepada kita lewat kairos, itu waktu Tuhan. Begitu itu ketemu, terjadi sesuatu. Amin. Contoh lagi Abraham. Saudara boleh baca tadi. Berapa keturunan dari Abraham? 42. Baru terjadi Yesus lahir menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi pesannya apa saudara? Silsilah menunjukkan hidup dalam suatu proses waktu. Hari ini jangan memaksakan diri kalau belum waktunya Tuhan. Amin. Sebelum Tuhan, oke. Saudara nggak usah buru-buru deh. Kalau waktu Tuhan ada aja jalannya. Saudara paksakan, saudara kecewa. Mentok sana, mentok sini, akhirnya frustrasi dengan iman percaya kita. Tapi kalau kita ikut maunya Tuhan, yang penting taat aja. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah itu sebabnya saya simpulkan pagi hari ini, membentuk keturunan yang ilahi atau apa? Menciptakan generasi yang ilahi. Saudara lihat, itu ternyata lewat satu kehidupan namanya silsilah itu ya. Nah sekarang ada apa dengan silsilah itu ya sampai dapat membentuk keturunan ilahi. Yang pertama silsilah itu menunjukkan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu secara apa? Teratur, terencana, konsisten. Nah ini harus jadi milikan kita juga, amin. Saudara kalau ingin lakukan sesuatu, sungguh-sungguh. Melayani, sungguh. Terencana semua, enggak surak-seruduk saudara. Saudara akan lihat hasilnya luar biasa. Yang kedua, kita lihat, ada apa dengan silsilah itu ya. Yang kedua kita lihat silsilah itu mengajarkan dan menekankan tentang ketaatan karena iman. Jadi orang yang beriman, harus dia nyatakan imannya lewat sebuah yang namanya ketaatan. Yang ketiga, silsilah mengajarkan adanya sesuatu
konsekuen dan konsisten daripada kehidupan, Allah melakukan sesuatu. Allah itu Allah yang konsekuen, Allah itu Allah yang konsisten. Sampai akhirnya upah dosa maut, dia tanggung dosa itu dalam Yesus. Amin. Tapi juga Alkitab katakan Allah adalah Allah yang mengasihi. Dia lakukan itu karena dia mengasihi. Amin. Jadi kita hari ini luar biasa menikmati janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, silsilah menunjukkan hidup dalam suatu proses waktu. Satu generasi kepada generasi yang lain itu proses waktu. Jadi hari ini kita belajar siap di proses Tuhan. Amin. Jangan suka instan. Ayo saudara, apapun yang kita lakukan kita harus siap di proses. Karena proses menghasilkan hasil yang the best. Manusia tuh kejar hasil, Tuhan tuh kejar proses. Saya ulangi, manusia mengejarkan hasil, Tuhan mengejar proses. Pokok bagaimana caranya gue berhasil, akhirnya ngawur. Sementara Tuhan minta proses. Proses itu menghasilkan satu nilai kualitas yang luar biasa. Bayangkanlah mimbar ini, kalau hanya jadi-jadian. Enggak seperti gini indahnya, ini lewat proses. Dipotong, digurinda, pinggiran dialusin, pakai lem ditempel, diukur, semua kemiringannya diukur sesuai dengan permintaan saya. Dia lakukan sampai terbentuk mimbar ini. Tunjuk apa lagi sini? Saudara pakai jam enggak? Tolong angkat. Tenang aja, gue sudah bertobat. Enggak jambret, tenanglah. Ya kan? Saudara sadar enggak? Itu tidak tiba-tiba jadi seperti itu. Lewat proses panjang jadi sebuah jam. Tunjuk apa aja, kursi yang kita duduk. Tidak tiba-tiba jadi lewat proses panjang. Artinya apa? Hidup dalam Tuhan siap diproses. Amin. Keselamatan yang kita terima, anugerah. Tapi untuk hidup dalam keselamatan supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau menjadi berkenan, itu proses. Mulai pertama kita percaya. Setelah kita percaya, naik tingkat menjadi dipercaya oleh Tuhan. Setelah menjadi dipercaya oleh Tuhan, naik tingkat menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau sudah sampai menjadi kepercayaan, the best. Daud itu menjadi kepercayaan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, Allah berkenan kepada Daud. Satu garis keturunan sampai Yesus lahir. Amin. Siap di proses. Jangan buru-buru saudara. Minta waktu Tuhan. Dah saat teduh minta Tuhan. Biar Tuhan kehendak menjadi dalam hidupku. Bukan kehendakku yang jadi seperti Yesus dalam doanya. Amin. Saya kira demikian. Di minggu Advent ini kita sedang berbicara satu firman Tuhan. Membentuk keturunan yang ilahi. Itu harus mulai hari ini kita persiapkan. Lupakan yang lalu. Amin. Siap tinggalkan yang lalu? Lupakan semuanya. Hari ini kata Yesus, kalau engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Kita akan mengalami anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Orang disalibkan bersama Yesus sebelah kanannya juga. Dia bilang kepada yang sebelah, kalau kita seperti ini wajarlah karena kita membuat kejahatan. Dia bilang kepada Yesus, Yesus kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi lupakan yang lalu, amin. Saudara kalau udah benci dengan orang, tinggalkan. Dendam, apa halnya, tinggalkan itu sampah semua. Hari ini pastikan supaya di tahun percepatan Desember sudah minggu kedua nih. Kita tinggalkan semua tahun itu. Masuk tahun yang baru bersama Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.